Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terpaksa Jam hujan-hujan. malas. Iya, hujan-hujan kayak gini nih dipaksa sama istri untuk ngisi podcastnya ya. Jam malas. Jadi ini saya coba isi otak saya ini yang sekarang ini. Ini kebetulan tadi habis bakar jagung, udah makan habis 2. Alhamdulillah enak, jagungnya manis. Eh, Sekarang ini lagi hujan, kita nggak bisa outdoor ya. Sebenarnya sih saya kalau ke kebun ini banyak hal yang bisa saya kerjakan itu ya, di samping mancing, terus ngelihat bebek, ngelihat Tidur. tanaman. Nah, itu udah keluar keringat ini. Tapi berhubung ini hujan, kita di ruangan pribadi, kita punya ruangan pribadi. Eh, ini sih sebenarnya rencananya kita mau buat untuk kantor ya, untuk kantor. Jadi kalau saya lagi nggak di rumah, bisa ke sini, bisa ngantor di sini. Fasilitasnya juga sudah komplit gitu ya. Udah representatif lah untuk kantor. Emang wifi ada, internet nggak ada kan? Oh, kalau wifi kan sudah ada dari HP, itu kan sudah ada. Kalau ruangannya ya cukup, nggak besar lah ya, ruangannya 3x3. AC-nya juga sudah ada, ya cukup lah untuk kita kerja WFH di sini. Lagian kalau kita suntuk itu kita bisa keluar, bisa lihat bebek ataupun lihat eh, padi gitu ya. Jadi gini, saya mau sebenarnya suasana kayak pandemi seperti ini kan kita dihadapkan PSBB paling seperti itu ya, PSBB, BLT atau yang lain-lain gitu ya. Itu kondisi-kondisi seperti ini, kata-kata seperti itu sering muncul, itu PSBB, COVID, pandemi. Uh, jadi gini, kondisi seperti ini sebenarnya kita cari opportunity-nya lah. Opportunity yang kita bangun itu yang pertama, kita harus survive ini. Kondisi seperti ini harus survive. Ya kalau insya Allah kalau kita bisa melewati kondisi seperti ini, itu luar biasa. Jadi kita meskipun kondisi perekonomian lagi turun, atau mungkin di kantor ini lagi susah, order susah atau yang lain, yang pertama ini harus survive. Jadi surviving menarik ya, menarik. Kalau saya sering digambarkan itu, survive ini bukan berarti kita yang besar itu bisa survive, itu belum tentu. Kayak seperti contohnya dinosaurus itu kan besar, akhirnya punah juga karena dia nggak bisa survive. Tapi kalau kura-kura itu, contohnya kura-kura itu termasuk binatang purba itu, karena dia survive sampai sekarang masih ada. Itu kuncinya, itu kondisi seperti ini kita survive. Bagaimana kita survive? Kalau kita itu bisnis, itu kan kita ada revenue, kemudian ada cost. Supaya profitnya itu bisa kita tahan, ya kita tinggal mainkan antara revenue dengan cost-nya itu. Kalau revenue-nya lagi turun, berarti ya cost-nya kita turunkan. Ya paling kuncinya seperti itu, survive. Terus kemudian nanti setelah kondisi itu berubah, bagaimana kita kembali lahir lah, reborn istilahnya ya, reborn, kembali lahir. Ya mungkin ya tergantung kita rebornnya itu mulai sekarang pun bisa sebenarnya, dengan kondisi covid yang seperti ini ya. Dulunya kalau kita sistem bisnisnya itu adalah klasik ya, klasik, misalkan kita jual offline, bagaimana sekarang saatnya kita reborn. Setelah kita lakukan survive, kita reborn. Reborn ini ya misalkan kita jualan lewat online. Dan ini sebenarnya kondisi seperti ini siapa yang bisa survive terus reborn kembali, itu luar biasa ini. Ya kita lihat kondisi saat ini. Contohnya, tidak semua industri yang saat ini adalah turun ya. Itu banyak sekali industri-industri yang sekarang ini malah tumbuh.
Contohnya kalau kesehatan, terus kemudian orang jual masker, pabrik masker, itu kan lagi Telekomunikasi. telekomunikasi itu juga malah growth. Terus kemudian IT ya, IT itu. Saya di sekitar saya ada anak saya yang kerja di IT itu. Itu saya lihat produktivitasnya pada saat WFA ini semakin tinggi, yaitu permintaan kayak aplikasi-aplikasi banyak. Itu develop aplikasi, permintaan seperti itu banyak. Itu bisa dikatakan rebound kita terlahir kembali ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah ya bagaimana kita bisa improve dengan kondisi yang saat ini, atau dalam artian kita bisa tumbuh ya. Jadi ada 3 ini ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu kita harus survive. Kalau sekarang pas lagi mendengar ini kita belum survive, coba kita lakukan stepnya itu survive dulu. Terus kemudian setelah kita survive, bagaimana kita rebound, jadi menata ulang. Kalau dulunya bisnisnya kita seperti apa, dengan kondisi seperti ini kita harus berubah, mau nggak mau harus berubah, rebound. Kemudian pada akhirnya itu adalah bisnis kita itu akan tumbuh, akan grow. Paling itu di otak saya yang sekarang itu muncul seperti itu. Ya habis ini, ini kelihatannya udah mulai reda lagi nih. Udah mulai reda, saya akan kegiatan outdoor lagi. Ya ini satu-satunya hiburan saya kalau weekend itu ke Jonggol ya. Setelah Senin sampai Jumat itu full. Itu full kalau kerja di kantoran ya, orang kantoran itu full. Sabtu Minggu itu saya bisa refreshing paling ke Jonggol ini. Kita lihat ternak, kemudian lihat tumbuhan, itu sudah fresh. Ya, flashing gratis ya? Iya gratis. Nah ini dipaksa ini sambil tiduran ini sama istri suruh ngisi podcast ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang jelas kita harus tetap semangat ya. Semangat dahsyat, apalagi itu luar biasa. Ya itu dulu. Paling nanti otak ya isi yang lain nanti bisa kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sudah mendengar ya petuah-petuah dari Bapak Ustaz. Bapak Ustadz ya, dari Pak Rafiq. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua di masa pandemi seperti ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ini baik dulu. Ini Bapak sambil tiduran ya. Sambil tiduran udah capek tadi. Nanti balik lagi ke keluar ya, panen lagi dilanjutkan.